tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu, walaupun harus melewati berbagai macam tantangan dan pergumulan. Karena kami tahu Engkau sudah memerdekakan kami, dan Engkau memberikan jaminan pasti kepada kami kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang rela mati, rela berkorban dan bangkit untuk kami, sehingga kami boleh menerima kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk lawatan bagi kami pagi ini. Engkau sudah memberkati kami dengan puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan kini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Mari Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, terutama hati dan kepikiran kami. Biar kami fokus pada firman-Mu, dan biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Sebab itu urapi kami semua, beri hikmat kepada kami Tuhan, supaya taburan firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara kita ya sepanjang 1 minggu yang telah lalu, dan kembali kita boleh dapat bersekutu bersama pada hari ini. Dan hari ini merupakan hari ya kemenangan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, masih boleh bergerak dan bernafas, dan kita boleh bersekutu bersama-sama pada pagi ini, di mana ada banyak orang yang belum bisa ya dapat beribadah seperti kita pada saat ini di tempat-tempat ibadah karena situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kita bersyukur oleh anugerah Tuhan pagi ini kita boleh dapat memuliakan Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita mau pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan kita akan belajar bersama-sama dari apa yang kita baca, dan bahkan sampai selesai pada perikop ini. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam suasana kemerdekaan. Bangsa kita berulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Ya, suatu waktu yang cukup panjang, dan tentu
pemerintah dan seluruh rakyat bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menerima kemerdekaan itu dan berkata, bersyukur kita sudah merdeka dan habis perkara, tetapi menikmati kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan itu yang telah dicapai oleh rakyat dan bangsa Indonesia dengan penuh pengorbanan tubuh, jiwa, raga, harta, dan lain-lain sebagainya. Dan kita yang hidup di alam yang merdeka pada saat ini, tinggal bagaimana kita meresponi kemerdekaan yang telah dicapai dan di mana kita hidup pada saat ini dengan mengisi kemerdekaan ini. Tentu pemerintah kita berusaha dengan sekuat tenaga supaya apa yang menjadi cita-cita semula dari rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur, sehingga pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha sedemikian rupa dengan daya upaya dan segala sesuatu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan tujuan mencapai cita-cita rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mencapai cita-cita itu. Ada banyak pengorbanan, ada banyak proses yang harus dilewati, khususnya di akhir-akhir ini. Pemerintah dan seluruh rakyat bangsa Indonesia berjuang untuk mengatasi pandemi corona ini yang begitu dahsyat merajalela di mana-mana, sampai di seluruh pelosok tanah air, bahkan di dunia ini. Tiap hari kalau kita baca berita, bertambah, bukan berkurang. Sampai kapan? Ini tantangan bagi pemerintah kita, ini tantangan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan yang telah dicapai sehingga berusia 75 tahun. Bagaimana untuk meresponi kemerdekaan ini? Apakah bangsa kita ingin kembali kepada penjajahan 75 tahun yang lalu, atau benar-benar terbebas dari penjajahan di dalam segala segi dan sektor kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia? Tentu pemerintah kita tidak tinggal diam. Pemerintah kita dengan sekuat tenaga berupaya supaya sampai pada tujuan masyarakat adil dan makmur. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Amin. Amin. Kita semua telah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan, dari penjajahan, dari belenggu kuasa dosa. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang dengan tema firman Tuhan ini, respon terhadap kemerdekaan. Bagaimana respon kita terhadap kemerdekaan yang Yesus telah berikan kepada saya dan saudara? Dia sebagai proklamator yang agung, dia telah memproklamasikan kemerdekaan hidup kita dari kuasa dan kutuk dosa di atas kayu palang yang kasar, di atas kayu salib di bukit Golgota. Dia telah tancapkan panji kemenangan, panji kemerdekaan yang dia lakukan, dia laksanakan di atas bukit Golgota dengan pengorbanannya sedemikian rupa, dengan tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita percaya dan kita mengakui akan kemerdekaan itu, tentu kita tidak diam saja, tentu kita tidak pasrah saja, tapi kita ingin melakukan sesuatu bagi Dia. Kita ingin meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Nah, melalui pembacaan kita tadi, Rasul Paulus memberikan tuntunan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di zaman ini, seperti dia memberikan tuntunan dan nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Bagaimana mereka harus menanggapi, bagaimana mereka harus menyikapi, bagaimana mereka harus meresponi kemerdekaan yang Kristus telah berikan kepada mereka, karena Yesus telah pakukan segala kutuk dan kuasa dosa di atas kayu salib, dan Dia telah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada mereka, dan juga tentunya buat kita juga yang hidup pada zaman sekarang ini. Nah, ada beberapa hal yang Rasul Paulus katakan di dalam firman Tuhan, khususnya dalam kitab Kolose yang jadi dasar firman Tuhan kita pada saat ini. Bagaimana untuk kita dapat meresponi akan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau pada jemaat Tuhan di Kolose, Paulus berkata hati-hati. Dan tentu ini juga buat kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini, hati-hati. Kita harus memperhatikan dengan betul bagaimana situasi di sekeliling kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang sedang kita hadapi di zaman sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita kembali akan terseret dan diperhamba oleh kehidupan yang lama. Kuasa dosa akan kembali menjajah kehidupan saya dan saudara, akan membelenggu kehidupan kita, dan akan menjadikan kesia-siaan kemerdekaan yang telah kita capai di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kata firman Tuhan, adalah di dalam Yesus Kristus. Kamu sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Yohanes pasal 8 ayat yang 36, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan saya dan saudara. Oleh sebab itu, yang pertama sebagai respon kita di dalam kemerdekaan yang telah Yesus berikan kepada kita, kita melihat yang pertama di dalam ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, karena itu janganlah kita hidup dalam dunia, diberi kesempatan oleh Allah bekerja, cari nafkah, berusaha, sekolah, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita tetap fokus kepada kehidupan yang kekal, fokus pada Kristus. Bukan berarti kita sudah tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah, tidak boleh cari nafkah. Itu namanya mencobai Tuhan, dan kita mati konyol. Betul nggak? Tidak kerja mau makan apa, tidak usaha mau dapat apa, tidak sekolah ya kita mau tahu apa, tidak punya pengetahuan. Tuhan mau, karena kita adalah orang-orang merdeka dalam Kristus untuk kehidupan yang kekal. Mari kita tetap fokus pada hidup yang kekal. Sementara kita hidup dalam dunia, berkarya, berbuat sesuatu untuk hidup kita dan bagi bangsa kita, kita tetap fokus pada perkara-perkara yang kekal, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Walaupun banyak tantangan. Saya dikirimin video, ya luar biasa. Dan Bapak polisi ini dapat hadiah muri, masuk muri, dan bahkan yang pertama di dunia, belum pernah ada seperti Bapak polisi ini. Kapolda Bali, Bapak Petrus, Petrus siapa? Ya. Kenapa? Di tengah-tengah masa pandemi ini, dia ngajak anggotanya nyanyi, bikin grup nyanyi. Lagu yang pertama yang saya dapat, lagu He Raise Me Up. Yang aku di atas gunung batu, ya, nyanyi kelompok. Wah. Tapi yang kedua lebih dahsyat. Wah, lebih tertata suaranya.
dan bagus suaranya. Luar biasa. Yang nyanyi Kapoldanya sendiri, dia yang nyanyi lalu diikuti. Lagu yang kedua apa mungkin ada yang sudah terima? Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Wah, lalu Tuhan, wah luar biasa. Kalau nanti kalau mau. Jika saya pasang di status saya, saudara, ada dua, yang satu anak kecil yang berdoa dengan nangis, Tuhan, sudah banyak yang mati, Tuhan, karena corona, Tuhan, lalu tak sandingkan dengan lagu, Tuhan, wah, itu luar biasa. Saya dengar, ini luar biasa dari Kapolda, dia orang Kristen, mungkin anggota polisi di bawahnya dia itu nggak sadar. Dengan nyanyikan itu berarti mereka dibawa kepada pengenalan kan itu lagu umum kan, Tuhan masih kau mendengarkan doa. Itu luar biasa. Ingin tetap fokus walaupun bekerja menghadapi segala tantangan, dia pikir daripada kita stres mikirin corona, ngawasi yang nggak pakai masker di jalan-jalan, mending kita nyanyi sambil doa. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, seperti pujian kita tadi, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita mau fokus seperti ini, maka kita akan menikmati sesuatu bersama dengan Tuhan. Biar di tengah kesulitan, banyak badai dan masalah, firman Allah berkata, Filipi 2 ayat 12 dan seterusnya sampai 14, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Baik aku hadir, kata Paulus, maupun aku tidak hadir, berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya kamu jadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah hati yang bengkok ini. Tetap kerjakan keselamatanmu. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kita hargai. Karya keselamatan di atas bukit Golgota yang diproklamirkan oleh Kristus 2020 tahun yang lalu, dan Dia memberikan itu kepada saya dan saudara. Responi kemerdekaan itu dengan kita tetap mempertahankan iman. Kenapa? Yang terakhir, saudara, kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Hasilnya apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Saya baca sekali lagi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini diberikan kepada siapa? Yang meresponi kemerdekaan yang Kristus kerjakan di atas bukit Golgota. Saya dan saudara akan bersama Dia di atas takhta kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sambil merenungkan kehidupan kita. Kita renungkan kembali firman Tuhan. Tentukan sikap dan responmu terhadap kemerdekaan yang Yesus berikan bagimu, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dengan satu pujian, Engkaulah perisaiku Tuhan. Nyanyikan pujian ini, dan kita akan datang di dalam doa, dan juga membawa negara dan bangsa kita Indonesia dalam suasana kemerdekaan. Biar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat badai
yang telah memerdekakan kami dari kutuk dan perhambaan dosa, dan Engkau menjadikan kami hamba daripada kebenaran. Oleh sebab itu kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami untuk binasa selama-lamanya. Engkau memerdekakan kami dan memberikan jaminan kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dengan kami meresponinya dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kami, sehingga Engkau dimuliakan dalam kami, dan kami boleh menikmati kemuliaan bersama dengan Engkau di atas takhta kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu pegangan, pedoman, dan cermin bagi kami di dalam kami menjalani hidup ini, mengisi kemerdekaan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, supaya iman kami dan kemerdekaan yang kami terima tidak sia-sia, tetapi kami boleh menerima segala janji-Mu nyata di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Engkau menolong setiap pribadi yang datang saat ini Tuhan. Tuhan yang tahu segala belenggu, segala persoalan, segala pergumulan yang sedang dirasakan dan dialami. Tuhan, mari Engkau tolong mereka, Engkau jaga mereka, terutama yang sedang dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan di saat-saat yang seperti sekarang ini, menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Tuhan, teguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak bergeser dari iman, tidak melepaskan iman karena berbagai macam masalah, tapi mereka boleh keluar sebagai pemenang, berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan,
sehingga nama Engkau dipuji dan dimuliakan. Dan Kau tolong mereka yang sakit, Tuhan jamah, biar mereka mengalami kuasa Allah yang ajaib, mereka menerima kesembuhan dan dipulihkan oleh Tuhan, dan nama Engkau dipuji dan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk Ibu Kantiat Mojo, kami berdoa untuk Bapak Suyatno, Bapak Budiono Hadi Pranoto, kami berdoa untuk Maculan, juga untuk Ibu yang Jayen. Tuhan, mereka yang lain yang mungkin hamba tidak dapat menyebutkan nama mereka, Tuhan jamah Ibu Lili Gugu di dalam nama Yesus, hingga benar-benar mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka boleh sehat seperti sedia kala dan boleh dapat dengan bebas leluasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah melayani pekerjaanmu pagi ini, Kau terus pakai bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang belum bisa beribadah bersama kami di tempat ini, Tuhan melawat mereka, teguhkan iman percaya mereka, biar mereka tetap kuat dan sehat, dan mereka tetap teguh di dalam iman percaya mereka. Dan nama Engkau dipuji dan dimuliakan, ketabahan kesabaran yang Kau berikan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia di saat-saat berulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa Kau berikan bagi bangsa kami. Namun di balik itu ada banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama dengan pandemi Corona ini Tuhan yang berkepanjangan. Kami tidak mengerti rencana dan mau untuk bangsa kami, tapi kami tahu Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa kami, sehingga kami akan melihat pemulihan kelak akan terjadi. Sebab itu beri hikmat kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, lembaga-lembaga negara, ketiga angkatan bersenjata dan kepolisian, dari pusat sampai di daerah-daerah. Satukan visi misi mereka, biar mereka bergandengan tangan, bersatu hati, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk dapat menanggulangi persoalan bangsa. Kesulitan di dalam berbagai sektor kehidupan, terutama ekonomi dan keuangan. Tuhan, keamanan Tuhan pulihkan. Tuhan tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat, boleh pulih seperti sedia kala. Hikmat-Mu atas pemerintah kami, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu di bidang pemerintahan, sehingga dengan hikmat dan kemampuan dari Tuhan, mereka dapat mengayomi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tanpa terkecuali, sehingga tetap bersatu untuk menggapai tujuan yang menjadi cita-cita rakyat dan bangsa Indonesia. Kami percaya waktunya Tuhan, kami akan melihat pemulihan itu terjadi, kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kami, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan kalau umat-Mu akan membawa persembahan mereka dalam bentuk apapun, Tuhan, baik syukur, baik kolekte maupun persepuluhan, Tuhan sucikan semuanya. Tuhan akan membalas, memberkati umat-Mu dalam segala bidang, terutama dalam kesehatan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dan kalau nanti kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Kami selalu dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Dan sekarang saudara, mari kita mau terima berkat dari